Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama kami di IDS Assistant Closing dan untuk mereview perdagangan hari ini sudah terhubung bersama kami melalui via Zoom Bapak Pardinggotan Julio, Senior Fund Manager Pacific Capital Investment. Tapi kami ingatkan kembali untuk Anda terlebih dahulu, Anda masih bisa secara aktif bergabung bersama kami di telepon interaktif di 021 di 391 di 5201 dan juga ada WhatsApp interaktif kami di 0812 di 1398 di 3749 seperti yang tertera di layar televisi Anda. Anda bisa bertanya secara langsung mengenai portofolio yang Anda miliki sampai sejauh ini ataupun Anda ingin masuk kepada saham-saham tertentu, level menarik berapa saja yang bisa diperhatikan baik untuk investasi jangka pendek, jangka menengah ataupun untuk jangka panjang. Langsung saja kita sapa Pak Pardinggotan. Halo Pak Pardinggotan, apa kabar Pak? Halo, selamat sore. Baik. Terima kasih Pak Pardinggotan sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Hari ini pergerakan indeks harga saham gabungan cukup volatile, Pak Pardinggotan. Dibuka di sesi pertama pada pagi tadi di zona merah, kemudian langsung mengalami koreksi dalam menyentuh ke level terendahnya di 6.316, kemudian naik kembali menyentuh ke level tertingginya, dan pasca dibuka di sesi kedua justru kembali mengalami koreksi dan berbalik kembali ke zona hijau. Apa yang bisa kita cermati Pak dengan pola pergerakan yang cukup signifikan dari indeks harga saham gabungan di sepanjang perdagangan hari ini? Iya, kalau kita lihat memang cenderung bergerak volatile sekali ya dari sisi sepanjang hari ini, dari yang sempat plus lumayan jadi minus, terus sekarang cuma naik sedikit. Ini memang karena ada beberapa sentimen sih yang masuk ya. Mungkin salah satunya kan kalau dari sisi yang positifnya, GDP Cina tumbuh lebih besar daripada ekspektasi. Ini buat Indonesia bagus harusnya kan, karena dengan demikian dia akan kembali ngambil bahan baku dari kita seperti coal dan lain-lain. Tapi kalau dari sisi negatifnya, kalau kita lihat sekarang ini di seluruh dunia sedang kena gelombang kedua atau ketiga dari COVID lah yang semakin mengganas lah istilahnya gitu ya. Sudah hampir mendekati 100 juta yang terinfeksi. Dan banyak yang sudah melakukan lockdown lagi gitu, jadi memang itu juga di sentimen yang negatif. Akibatnya untuk pasar yang cenderung sudah naik cukup signifikan, bahkan kalau kita lihat level sekarang itu 64 itu sudah bisa dibilang mendekati level sebelum pandemik ya, di 66 kan ya gitu. Jadi cenderung pasarnya agak volatile gitu, investor seperti sebagian pengen take profit dulu gitu, sebagian pengen masuk lagi takut ketinggalan gitu. Dari jangka pendek untuk support dan resistennya, Pak Pardinggotan? Ya, untuk IHSG sendiri kalau kita lihat sih sebenarnya dengan level 6.400 seperti ini ya pastinya akan berusaha untuk mencoba ke level tertinggi di 66-an lagi ya. Tapi untuk pendek sih saya rasa di sekitar 6465-an lah ya untuk resist gitu ya. Untuk sementara supportnya ada di level 6174. Saya rasa di dua-dua level itu akan cenderung bergerak. Supportnya di berapa tadi Pak Pardinggotan? Di level 6.174. Oke, 6.174. Ya. Dari sisi support untuk indeks harga saham gabungan, kemudian tadi dari sisi resistennya 64 sampai dengan 6.500. Di tengah pergerakan indeks harga saham gabungan, di mana hari ini volatilenya cukup tinggi, beberapa saham ini justru mengalami pelemahan yang cukup signifikan. Yang menarik adalah Antam, Pak Pardinggotan, dan kebetulan juga Antam listed company update kita untuk hari ini. Dari sisi fundamental, ini tadi sudah kita sampaikan terkait dengan gugatan salah seorang pengusaha asal Surabaya. Kemudian kalau kita kombinasikan juga secara teknikal, Antam dalam beberapa minggu terakhir sudah mengalami penguatan yang cukup signifikan. Valuasi juga sudah cukup mahal. Bagaimana Anda melihat gabungan dari fundamental dan teknikal terhadap pola pergerakan saham Antam? Minus 6,73%, level 3.000-an sudah ditinggalkan. Betul. Kalau kita lihat sih sekarang Antam itu sebenarnya naiknya udah luar biasa ya, dari dalam 2 bulan ini dia naiknya udah berkali-kali lipat dari saya ingat di akhir tahun kemarin, di bulan 10 ya, itu harganya masih 780, sekarang udah di 3.000-an. Memang sih ada sisi positifnya dari yang tadi ekspektasi itu dan lain-lain, bahwa kedepannya dia akan kinerjanya akan cukup baik dengan naiknya harga base metal tadi. Cuma memang dengan sekarang kalau kita lihat bisnisnya udah sampai di atas 60 kali, terus juga memang
kenaikan yang sudah cukup signifikan, ini bisa mengakibatkan apa istilahnya, ada berita buruk aja sedikit dia langsung akan kemudian berbalik arah untuk terkoreksi gitu ya. Salah satunya kan yang kemarin kalau kita ada dia kalah gugatan ya oleh pengusaha dari Surabaya. Nah ini kemudian mengakibatkan bisa dijadikan sebagai salah satu alasan atau momentum untuk orang take profit ya gitu ya. Kalau dari teknikal sendiri juga dengan kenaikan yang kencang ini juga dia sudah bisa dibilang sangat-sangat support. Terus untuk support di bawah itu ada gap mungkin akan ditutup di level di 2780 sampai dengan 2850 ya gitu ya. Baik, support untuk Antam ada di 2780 dan 2850 untuk menutupi gap. Posisi penutupan hari ini 29 minus di 6,73%. Masih ada ruang koreksi untuk Antam, Pak? Saya rasa masih. Saya rasa masih. Gitu. Baik, pertanyaannya adalah bagi mereka yang sudah ambil posisi, Pak, dengan koreksi yang cukup dalam dan tidak termasuk ke dalam profit taking atau yang tidak melakukan profit taking di sepanjang perdagangan hari ini, rekomendasinya apakah di hold saja dengan prospek tadi dalam jangka panjang? Antam masih cukup menarik dengan beberapa sentimen harga komoditas, kemudian juga pengadaan mobil listrik ke depannya begitu? Ya, kalau yang apa namanya istilahnya yang buat apa namanya bisa pegang panjang sih ya mungkin masih bisa, tapi kalau saya lihat sih mungkin koreksinya akan lumayan ya gitu ke bawah karena ya tadi sudah relatif mahal terus ada sentimen negatif dari kalah gugatan tadi. Jadi ya mungkin akan terkoreksi lumayan signifikan dulu gitu. Nah, kalau yang memang tidak mau kasus sayang terus kemudian dia berpikir dananya nggak dipakai lama ya oke, bebas-bebas aja sih. Tapi kebanyakan kan pasti akan berpikir wah kalau kelamaan mendingan keluar dulu terus cari yang lain gitu ya. Yang belum sempat profit taking begitu, Pak? Kalau yang belum sempat profit taking iya ya. Tapi kan kalau saya rasa sebaiknya sih keluar dulu sih kalau saya rasa gitu. Baik. Kalau ingin ambil posisi, apakah level 780 dan 2850 untuk support tadi yang Anda sebutkan lebih direkomendasikan untuk Antam? Iya, bisa saja. Tapi maksud saya gini, jadi 2780, 2850 itu kan akan ditutup tuh. Biasanya dia akan tertutup ya gitu ya. Kalau misalnya dia tidak break ke bawah level itu, kemudian membal atau rebound, ya kalau dari sisi teknikal sih, ya masih oke. Tren bullish-nya berarti masih oke. Cuma dia cuma tutup gap doang. Nah itu mungkin jadi area pembelian. Tapi kalau memang dia break ke bawah, ya indikasinya ya bahwa tren itu akan cenderung patah gitu, masih akan ada koreksi lebih lanjut lah. Ada gap yang lain yang mungkin di bawah akan ditutup dia lagi gitu. Baik, apakah level 780 dan 2850 ini level support yang bisa diwaspadai untuk mengantisipasi koreksi lebih dalam lagi? Betul. Oke, jadi baik. itu mungkin level kritis yang perlu dilihat lah, level teknikalnya ya. Untuk Antam, hari ini minus di 6,73%, 2910, dan semoga bisa menjadi referensi untuk Anda. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan Anda, para investor dan trader pasar modal Indonesia. Pak Paringgota, menarik, kita akan jeda terlebih dahulu, nanti kita akan lanjutkan. Nanti kita akan coba lihat saham-saham pilihan yang Anda rekomendasikan. Pertanyaan di WhatsApp interaktif kami sudah cukup banyak yang masuk. Nanti kita akan coba ulas satu persatu sambil menunggu partisipasi dari telepon interaktif kami. Nanti kita akan lanjutkan Pak Paringgota, dan pemirsa kami akan segera kembali usai jeda berikut ini.